Selamat malam Cuan Troopers, balik lagi ya dengan Sukor Sekuritas di sesi T-Talks kita malam hari ini. Ya, jadi malam hari ini kita mulai lebih cepat ya, jam 8. Em, dengan topik dari pembicaraan kita adalah cuan di kuartal 3 dengan analisa Fibonacci. Ya, jadi kan pasti banyak nih teman-teman ya, kalau misalnya belajar mengenai analisa teknikal pasti pernah mendengar ya dengan namanya analisa Fibonacci. Nah, jadi untuk malam hari ini kita ada kedatangan salah satu influencer ya, teman-teman pasti udah kenal juga, financial influencer, Linda Lee ya, seorang stock trader dan juga investor, dan juga salah satu fun fact-nya adalah first Indonesian woman yang memiliki CFTIs ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk malam hari ini tentunya kita akan tetap diskusinya itu santai, tapi akan belajar banyak juga begitu. Nah, dan aku juga mau ingetin nih buat teman-teman semua yang nonton malam hari ini, kalau misalkan ada pertanyaan seputar saham yang sedang kalian pegang, atau mungkin juga saham-saham yang menarik begitu kan, dan ingin melihat atau menanyakan pendapatnya dari narasumber kita malam hari ini, boleh aja ya. Nah, biasanya kita mengambil pertanyaan di akhir dari sesi pembicaraan kita. Jadi, tapi tetap kalau misalnya kalian mau bertanya bisa langsung di komen aja, atau enggak di Q&A box-nya ya teman-teman ya. Nanti kita pilih-pilihin semuanya. Nah, aku juga mau ingetin nih buat teman-teman, kalau misalnya belum punya akun RDN, bisa buka ya sama Sukor Sekuritas di komen yang udah aku pin ya di e-form.sukorsekuritas.com. Nah, kalau misalnya teman-teman juga belum punya aplikasinya, aplikasi tradingnya bisa buka di App Store kalian ya, atau di Android juga bisa ada yang namanya itu Spot by Sukor Sekuritas ya. Dan di Spot by Sukor Sekuritas ini, di aplikasi kita sekarang ini, kalian bisa beli reksadana langsung ya teman-teman ya. Jadi ini salah satu fitur terbaru juga dari tahun lalu begitu ya, dimana kalian bisa membeli produk-produk reksadana ya. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mungkin nggak tahu mau beli saham apa dan sebagainya, bisa diparkirkan terlebih dahulu ya aset investasi kalian di produk-produk juara reksadana Sukor begitu. Nah, dan yang menariknya juga malam hari ini teman-teman, yang aku perlu mention adalah aku nggak akan hanya ngobrol aja nih sama narasumber kita malam hari ini, Linda Lee, tapi juga ada Daniel Wiguna ya. Daniel Wiguna pasti udah sering banget ya teman-teman lihat sebagai head dari OLT Division di Sukor Sekuritas. Dia juga akan join nih ngobrol-ngobrol sama kita malam hari ini, dan tentunya kita juga bisa akan mendengar nih insight-insight apa aja yang bisa kita dengarkan ya seputar dari perkembangan pasar modal. Oke, coba ya kita invite dulu nih Daniel. Ya, ini ada yang mulai nanya-nanya ya. Nah, boleh banget ya teman-teman ya. Terus aja ditanya, nanti kita akan ambil pertanyaan kalian di akhir sesi. Halo Dan, apa kabar? Halo, I'm Halo, halo. I'm good, Joe. Wah, itu kayaknya masih di kantor tuh. Aman ya? Aman. Oke, ini suara suara gue jelas ya, Dan. Sorry. Suara gue jelas gak? Ya, oke. Aman, aman. Oke, suara gue jelas ya. Supaya Hmm. make sure nih, nanti kalau misalnya takutnya suaranya kekecilan gitu. Oke, ini ada yang bilang nih, halo Pak dosen, katanya tuh, Dan. Kayaknya ada mahasiswa lo lagi nonton ya malam hari ini. Ya, oke. Jadi untuk pembicaraan diskusi kita malam hari ini tadi udah gue jelasin ya, Dan, ya, di awal sama teman-teman Cuan Troopers. Kita bakal ngomong dulu ya, mungkin 10-15 menit sebelum narsum kita, Cilinda ya, join kita untuk membahas bagaimana cara mencari cuan di kuartal 3 ya dengan teknik Fibonacci, bro, gitu ya. Iya, benar. Ya, Benar, bro. Jadi kayak eh
Q3 kita ini kayak quite tricky ya karena kita harus ngelihat beberapa sentimen. Contohnya kayak suku bunga acuan ya tentunya. Ya, yang ya suku bunga acuan ini kan kayak menggerakkan beberapa indikator ekonomi yang kita perhatikan. Contohnya kayak inflasi dan lain sebagainya. Tapi untuk Q3 kita ini dari Sukor Sekuritas sendiri tentunya memprediksikan bahwa suku bunga acuan ada kemungkinan ya akan dinaikkan gitu ya. Kita ada melihat beberapa indikator acuan sehingga tentunya ketika suku bunga kita ini dinaikkan, ada indikator emiten perbankan yang juga akan dinaikkan ya. In a way, kalau suku bunga acuan dinaikin sekitar 0,25 sampai 0,5%. Tentunya ini bakal mendorong emiten perbankan kita ya untuk bisa tetap menjadi salah satu emiten yang jadi pilihan para cuan troopers tentunya ya. Karena kalau suku bunga acuan kita dinaikin ini tentunya kayak eh, emiten perbankan tentunya kayak akan lebih more profitable. Ya, jadi kalau emiten perbankan ini profitable, turunannya adalah emiten properti. Nah, ini yang menarik untuk kita perhatikan. Tapi dari sisi Fibonacci ini tentu menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan, gitu ya. Jadi apakah benar gitu kalau misalnya emiten perbankan kita naik, emiten properti itu juga ikut naik gitu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan karena kita nggak mau tentunya kalau emiten perbankan kemudian mengalami peningkatan, emiten properti mengalami peningkatan, ini yang jadi hasil akhirnya adalah apa namanya ya, investor-investor tentunya kan menunggu apakah benar gitu ya emiten perbankan dan juga emiten properti ini mengalami akumulasi. Nah, apakah benar ini yang akan menjadi end game gitu ya untuk Q3 kita di 2023. Nah, ini yang menjadi menarik untuk kita perhatikan karena dari sisi teknikal sendiri banyak yang memperhatikan bahwa emiten properti ini eh, meragukan gitu ya, gitu. Jadi ya ini yang perlu kita tanyakan nanti untuk ke yang perlu kita pertanyakan ke narasumber utama kita pada Iya. malam hari ini. Ada Cilinda tentunya ya yang akan menjadi narasumber kita. Jadi apakah benar gitu ya? Apakah Hmm. kalau dari sisi Fibonacci apakah benar ketika emiten perbankan ini mengalami akselerasi itu berarti emiten properti juga mengalami akselerasi juga. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ya, ya. Wah, iya menarik ya teman-teman cuan troopers ya, dari penjelasannya Daniel jadi makin penasaran juga nih gitu kan, apalagi dari dua sektor tadi yang lu mention ya Dan ya, dengan Iya, benar. sentimen suku bunga itu akan berdampak ke sektor perbankan dan juga turunannya ke sektor properti gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita lihat kemarin kan eh, di bulan Juni terakhir ya aku lihat ya datanya kan inflasi itu melandai begitu kan, dan juga dengan inflasi yang melandai itu kan otomatis buying power orang juga harusnya lebih besar dan bisa juga menjadi potensi untuk menambah apa ya penjualan rumah dan sebagainya gitu kan. Tapi sekarang ditambah dengan suku bunga di Amerika Serikat kemarin kalau nggak salah beritanya hawkish juga gitu kan, jadi emang agak bingung juga ya kalau ngeliat market sekarang gitu kan. Nah, jadi mungkin cocok banget untuk malam hari ini kita istilahnya melihat dua sektor ini begitu kan dengan teknik Fibonacci retracement begitu kan. Nah, karena gue sendiri sebenarnya nggak terlalu ngerti juga ya bagaimana nih ngelihat uh, apa ya bisa dibilang pergerakan suatu sektor atau saham dengan teknik ini secara mendalam. Jadi emang uh,
cocok banget nih kalau misalnya untuk kita diskusi langsung sama Cilinda begitu ya. Nah, aku juga mau ingetin ya buat teman-teman di sini kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun bisa aja langsung ditanya ya di comment section karena nanti langsung kita ambil aja pertanyaan kalian yang kita bisa langsung tanyakan sama narasumber kita begitu. Nah, tapi sebelum kita undang Cilindanya lagi, bro. Tadi kan lo mention tentang sektor perbankan dan um, sektor perbankan dan sektor properti. Kira-kira menurut lo ada lagi nggak sektor yang cukup menarik nih buat di kuartal 3 yang teman-teman cuan troopers bisa perhatikan? Atau kalau misalnya lo mau ambil angle yang menurut lo kurang menarik, kayaknya sektor ini belum dapat panggungnya nih di kuartal ketiga juga boleh di-mention. Ini semua by the way disclaimer ya teman-teman, ini semua pendapat dan opini dari Daniel saja. Iya. Gua ngelihatnya sih ini memang lebih kalau bukan ke perbankan ini ke sektor turunan daripada perbankan. Ada sektor properti tentunya. Kenapa? Karena kita ngelihat makroekonomi cycle gitu. Jadi ketika sektor perbankan itu mengalami peningkatan, ya tentunya investor-investor yang memiliki kayak big capital tentunya akan mengalihkannya untuk properti gitu ya. Kita ngelihat ke cycle-nya. Nah, untuk untuk makro ekonomi cycle sendiri kita ngelihat ada eh, emiten-emiten properti ya yang bisa menjadi sektor turunan seperti kayak BSDE. Nah, ini BSDE ini menarik nih untuk diperhatikan. Kenapa? Karena kita ngelihat dari sisi land bank yang bisa dipergunakan untuk kemudian menjadi aset untuk yang dikembangkan, gitu ya. Jadi kan uh, properti ini kan ngelihat dari selain ngelihat growth, kita ngelihat dari sisi land bank. Nah, land bank ini sendiri itu ngelihat dari sisi seberapa besar land bank ini bisa dikembangkan oleh emiten-emiten properti gitu ya yang dimiliki. Nah, selain BSD sendiri kita ngelihat ada Pewon ya yang cukup menarik untuk diperhatikan dan juga ada Asri atau Alam Sutra Realty ya yang bisa menjadi satu uh, potensi untuk para cuan troopers untuk diperhatikan gitu untuk trading gitu tentunya. Ya, ya, ya. Jadi sektor properti kalau misalnya dari yang udah dijelasin sama Daniel itu eh, bisa menjadi watchlist saya teman-teman ya. Istilahnya dari beberapa sentimen yang bergerak sekarang ini, begitu kan bisa menjadi faktor-faktor yang bisa diperhitungkan juga. Nah, tapi tentunya kita juga harus melihat dari faktor-faktor lainnya. Contohnya dari sektornya banyak sentimen positifnya, tapi tetap ya teman-teman kita juga harus melihat istilahnya fundamental dan laporan keuangan dari setiap saham-saham yang ada di sektor properti ya teman-teman ya. Jadi kita juga harus bisa mencari juaranya lah ya Dan ya bahasanya ya di Iya, antara betul. saham-saham properti yang ada begitu kan, karena mungkin ada perusahaan atau enggak emiten yang performanya lebih bagus daripada yang lain begitu kan. Nah, jangan sampai kita hanya mendengar aja ada sentimen menarik nih, ada angin segar contohnya ya teman-teman ya buat sektor properti. Oke, berarti semua sahamnya bagus. Nah, enggak juga begitu ya. Tetap kita harus melakukan analisa dan malam hari ini akan menarik banget karena ini menjadi salah satu istilahnya faktor kita untuk menilai suatu saham atau mungkin sektor itu menarik atau enggak dari Fibonacci ini ya bro ya. Nah jadi mungkin Benar. bagaimana kalau misalnya kita langsung invite aja kali ya Cilindanya nih, pas banget udah mendekati 8.30 ya karena kita IG Live ini cuma sejam. Jadi buat teman-teman juga aku mau ingetin ya kalau misalnya ada pertanyaan mengenai saham apapun atau mungkin secara sektor juga boleh aja langsung di comment section, nanti kita akan langsung tanyakan sama Cilinda ya gitu. Halo, selamat malam Cilinda. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam Ya, Cilinda. Malam, Daniel.
Ya, ini baru pertama kali nih aku ya live Ya, sama Ci Linda nih gitu ya. Jadi suatu kehormatan banget gitu ya bisa ngobrol-ngobrol langsung nih sama Fibonacci Princess gitu ya. Kalau misalnya sama-sama. dilihat dari IG-nya begitu kan. Dan tadi aku juga udah mention banyak sama teman-teman cuan Trupers memperkenalkan sedikit gitu ya tentang Cilinda sebagai stock trader dan investor juga dan juga first Indonesian woman ya Ci ya yang Ya, held CFTIs begitu ya. Wah itu luar biasa banget. Oke, Ci tadi aku udah ngobrol-ngobrol kan sama Daniel secara singkat begitu ya bagaimana kita melihat sentimen yang sedang bergerak lah ya di mm, pasar modal begitu kan. Kalau misalnya kita lihat IHSG hari ini merah, tapi ya, kalau misalnya kita tarik 5 hari ke belakang masih minus juga ternyata ya kalau nggak salah itu di 0,7% ya, ya. ya 0,7%. Nah, sebelum kita masuk ke Fibonacci-nya, mungkin ini teman-teman udah nggak sabar, tapi aku pengen tahu dulu nih tanggapannya Cilinda gimana nih dengan keadaan market kita sekarang. Iya, jadi kalau ngelihat IHSG ya, kalau saya lihat dari sejak Desember 2022, IHSG itu selalu terhalang di level Fibonacci 6944. Ya, karena saya pakai Fibonacci, jadi ya mengawalnya pakai level-level Fibonacci gitu di 6944 ini. Nah, kalau dilihat dari sepanjang tahun 2023, si IHSG ini jadi kayak sideways, rapih banget. Di range kisaran 6559 sampai 6944 ini gitu. Nah, kalau kita ngelihat di tiga tiga minggu terakhir ya, termasuk minggu ini nih, per hari ini kan merah ya candlenya ya. Jadi kelihatannya dia udah nyampe tuh, udah nyampe di area resisten 6944. Nah, menariknya memang kalau misalnya ditarik pakai garis downtrend line, area saat ini tuh kayak kepala candlenya itu udah ada di atas garis downtrend line itu, kayak orang mau terbang gitu, cuman kayak masih kecekek gitulah. Jadi di antara penentuan nih, antara dia bisa keluarin kakinya berjejak eh, di garis downtrend line itu, yang kalau dia berjejak kan artinya kan dia udah keluar badannya dari downtrend line gitu, jadi kepengen lari lebih tinggi ke atas. Nah tapi ngelihat posisi kayak 3 minggu belakangan ini, ya mungkin kalaupun sampai kecekek gitu dikit, mungkin dia akan tes level supportnya di yang terdekat itu di 6842 gitu. Ini saya pakai view weekly ya, kalau lihat lebih simpel jadi lebih kelihatan gitu. Nah, kalau kita lihat di view daily 6842 juga itu pas ada di support MA20-nya per hari ini, hitungan MA hari ini di situ. Gitu sih. Nah, tapi kalau udah molos ke bawah situ, ya mungkin harus bersiap-siap untuk ya ada merah lagi, apalagi nih Agustus ya, biasa September, Oktober itu kan suka agak-agak horor gitu ya. Ya, terus nanti mancing lagi buat dijual lagi di Desember. Kalau yang sepanjang saya perhatiin perilakunya IHSG tuh kayak gitu. Gitu sih. Oh, ya, ya, ya. Wah, thank you banget ya, Ci ya penjelasannya. Jadi Ya, kalau misalnya aku dengar tadi memang sebenarnya kalau dilihat pergerakan di ISG itu masih sideways begitu ya, Ci ya, mm-mm. menggunakan Ya, teknikal Fibonacci begitu kan. Iya, iya. Nah, tadi ini aku sempat sih ngelihat ada beberapa teman-teman dari Cuan Troopers gitu kan, karena memang yang nonton ini kan pengetahuannya beda-beda nih Ci ya. Misalnya ada yang trader, ada yang investor, ada yang baru mulai, begitu kan. Ada yang udah lama juga nih kayak Daniel nih kan udah lama ya, udah ngerti lah ya lingo-lingonya pasar modal gitu kan. Nah, tapi ada beberapa teman-teman kita yang belum ngerti Ci. Fibonacci itu secara simpelnya itu apa sih? Cara teknikal membaca Fibonacci itu gimana? Itu bisa nggak sih kira-kira dijelasin dengan bahasa yang simple tuh possible nggak ya? oh, possible banget. Oke, Jadi, tapi boleh uh, jelasin. iya, possible. Jadi, kan banyak ya tools di chart kita. Kalau buka chart tuh kan banyak ya toolsnya. Nah, salah satu indikator yang ada di situ itu Fibonacci.
Nah, setiap indikator itu kan punya kodratnya masing-masing. Dia tuh diciptakan untuk ngapain gitu. Nah, kodratnya si Fibonacci diciptakan itu untuk ngasih tahu, ngasih visual ke kita, baik kita sebagai trader ataupun sebagai investor ya, mudah-mudahan ya, itu bisa ngelihat secara visual eh, tangga tangga harga ke depan maupun ke belakang gitu. Kan kalau misalnya kita pakai chart polosan, bisa nggak nganalisa? Bisa gitu. Tapi kalau misalnya mau pakai Fibonacci, jadi visual kita tuh bisa ngelihat kalau harga naik kelas satu lantai ke atas, emang di level berapa sih gitu. Kalau misalnya harga larinya kenceng banget, kita mau lihat 2-3 lantai ke depan, misalnya investor, saya mah nggak perlu deh dilihat setiap hari, mungkin ngelihatnya mingguan aja atau bulanan. Nah, itu bisa juga. Lihatnya ya mungkin tangganya lebih gede dan lebih lama, itu kelihatan. Tapi kalau misalnya trader yang harian, apalagi yang copetan gitu ya, itu juga bisa ngelihat ke atas ke bawahnya kemana gitu. Jadi kalau lihat di visual, gampangnya ngelihatnya kayak tangga aja gitu sih. Oke oke. Ya 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 ya. Ini kayaknya Nih kalau bingung nih. misalnya tadi nggak tadi Iya, aku iya. aku Paham. ya aku terpakunya tadi Cilinda sempat mention gini dan katanya kan trader, hopefully investor. Aku jadi penasaran nih Cilinda ini investor apa trader nih sebenarnya. Bunglon, Dua-duanya ya Ci ya. Iya iya bunglon iya. beneran dua-duanya sekarang gitu. Iya. Oke oke. Selain dari sisi itu, sebenarnya Cilinda ini lebih ngelihat ke sektor apa sih gitu untuk di semester 2 2023 sebenarnya nih. Iya. Jadi kalau saya udah review semua sektor di IHSG, nomor satu saya basic di sektor industri dasar, kemudian ada di infrastruktur ya, udah mulai rebound, kemudian ada di properti, sama ada di industri gitu. Jadi 4 itu sih yang saya lihat sektor-sektor yang menarik gitu ya, terutama ya di basic ya gitu. Singkat padat jelas ya. Tinggal dipilih sendiri ya sahamnya. Banget. Ada properti. Tadi properti benar kan ya? Salah satunya ya, Ya, Ci ya? ya betul. Ya, karena kalau kita lihat sekarang per saat ini sektor properti itu, kalau saya view-nya weekly aja ya, time frame yang lebih yang di tengah-tengah gitu. Dia itu tadi kan nyungsep banget ya, pokoknya ya paling naik terus pingsan, naik pingsan lagi, naik pingsan lagi. Nah, sekarang itu ibarat mobil, dia itu udah ngelewatin U-turn-nya gitu. Jadi dia udah ketemu dasarnya, udah mulai belok ke atas. Properti seperti itu. Ya untuk saham-sahamnya ya yang leadernya aja di situ. Gitu sih. Iya. Itu untuk Tapi order. eh, eh, kalau kita lihat kan ini mendadak kayak emiten-emiten otomotif gitu ya, kayak Astra International nih, Ya, Cilinda. Belakangan itu kayak seminggu belakangan ini jadi top net foreign buy gitu. Jadi ini tuh sebenarnya jadi satu tanda nggak sih buat para investor kita gitu, untuk para cuan troopers untuk kita perhatikan gitu. oke. Eh, itu kan sektor industri ya. Jadi Iya, iya, iya. Astra, terus United Tractor gitu ya. Iya, Itu betul, betul. sektor, ya kan ya. Jadi ada 3 yang tadi saya liatin ya. Jadi Heeh. ada ABMM, ada Astra, ada UT. Nah, kalau Iya, betul. UT sendiri memang kan kemarin dia habis dividen, itu kan langsung gap gede banget ya ke bawah. UT itu dengan gerakan seperti itu, dia itu bikin uptrend channel yang dia udah bangun dari tahun 2020 itu jadi berantakan gitu. Nah, sekarang
kalau dilihat per posisi sekarang mungkin ada upside-nya itu mungkin walaupun kayaknya kalau lihat candle-nya ya CUT itu udah kayak ya per sekarang ya dia kan gap up ya. Jadi mungkin dia akan menghampiri level 27650 sama 28800 itu kan gapnya dia waktu weekly ini di April ya gitu. Kalau misalnya di situ ya kita harus respect dulu itu adalah resisten kuat CUT. Jadi posisi dari sekarang sampai gini sekarang gap. Kalau turun dia tutup gap, kalau naik juga dia tutup gap gitu. Jadi dia ya antara dua hati kira-kira begitu ya CUT ya. Nah, Iya kalau benar-benar. kalau si Astra ini emang ya kalau di chart saya sih area 6850-nya ini adalah area dari resisten trendline gitu. Kalaupun molos-molos dikit ya mungkin 69. Tapi ya saya ya kalau dia bisa tutup di atas 68 69 lanjut tuh dia ngetes 7.000 ke atasnya. Tapi kalau enggak mungkin ya gitu deh. Mungkin ada potensi melemah. Ini untuk Astra. Tapi biar gimana Astra uptrendnya dari sejak tahun 2020 masih terjaga kalau Astra ya. Kayaknya kalau Astra ini kalau menurut saya kalau untuk trader yang sabar sih kalau menurut saya karena dia ini rapih. Astra tuh kalau naik ya naik, turun ya turun kayak gitu. Tapi ya harus sabar gitu. Kalau turun jangan dilawan, kalau naik juga jangan ditawar. Kira-kira gitu ya untuk Astra. Gitu sih. Ya, ya, ya. Oke. Ini coba aku sekarang nyalain lagi ya, turn on commentingnya lagi. Mungkin ada teman-teman yang mau mulai nanya-nanya, gitu ya. Tadi kan tadi kita sempat bahas ya Ci ya mengenai sektor properti, banking juga, gitu kan. Kalau misalnya consumer goods tuh gimana Ci tanggapannya sekarang? Consumer. Gimana ya? Ya. Soalnya kalau misalnya aku lihat, contohnya kayak tadi ada yang nanya AMRT gitu ya. Hari ini soalnya naiknya cukup tinggi juga gitu ya Ci ya. Gitu kan. Dan kalau misalnya mungkin dari sisi teknikal menggunakan Fibonacci itu entry-nya masih bagus kah atau mungkin posisinya sekarang gimana nih kalau misalnya menurut analisa dari Cilinda? Oke, soal AMRT. AMRT itu kan dia ada area all time high di 3090 gitu ya. Nah, saat ini di 2860. Sebelum itu dia itu ada di area resisten sebelumnya ada di kisaran 2990. Kalau pakai candle daily ya upside terdekatnya ini kalau dari chart saya ya upside terdekatnya 2880 kemudian 3000 gitu. Nah, tapi biar gimana AMRT itu level all time high-nya ini harus di respect gitu. Jadi ya selama dia bisa kan udah dari bulan Juni sampai sekarang dia udah mulai bikin higher high higher low nih. Jadi tinggal diperhatiin aja support 1 2650, support 2 2510. Selama dia nggak turun ke bawah ini ya berarti masih ada potensi menguat. Tapi kalau misalnya ya turun ya gitu sih. Ya harus apa ya untuk yang baru masuk sekarang harus dijaga ketat kalau menurut saya untuk AMRT. Karena kalau kita lihat dari jauh dia ada di sekarang adanya di puncak gitu. Dia kan cukup menguat dari Maret 2022 ya sampai November 2022. Setelah itu dia sideways sampai sekarang. Kalau kita lihat dari November sampai sekarang ya dia masih di range 2340 sampai 3090. Gitu sih kalau dari pandangan saya seperti itu. Gitu. Untuk AMRT. Consumer. Ya, thank you Ci.
Iya, benar sih udah mulai sideways ya dari Ya, bulan dari awal dari awal ya, tahun. ya. Ya, 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 ya. Oke. Em, Sebentar ya, kita lihat lagi komennya. Ini Ci tadi ada yang nanya kalau misalnya mau ditunjukin chartnya boleh nggak? Kalau misalnya melihat secara Boleh. Fibonacci-nya. Gimana ya caranya? Boleh ya? Bentar ya, bentar ya. Heeh. Bentar Ya. nih. Kelihatan nggak kecil nih? Duh, aduh, duh, duh. Ya, buat teman-teman di sini sambil kita nunggu ya, kalau Ini misalkan ada ya, pertanyaan, boleh aja langsung di comment section-nya atau enggak di Q&A-nya juga ya. Kalau ini yang misalnya kita mau MRT nanya-nanya nih. Oke. ya. Ya, ya, ya. Ini gampangnya garis ya saya kawal resisten dia pakai simple aja, pakai garis trend line. Nah, ini seperti ini. Jadi AMRT itu kita kan lihat tuh, dia kan naiknya udah gini ya. Naik dari Hmm. sini. Nah, sekarang lagi di puncak ya. Boleh-boleh aja sih kalau yang trading sih ya, tapi ya itu ya harus dijaga gitu Ya, sih. ya, ya. Kan kalau yang trading dari 1, 2, 3 sih dapat ya, dari sini 25 ke 28 ya dapat. Tapi kalau baru masuk di sini ya resisten terdekatnya ya ini gimana ya? Saya di sini resistennya di sini di 2880 nih. Ini Hmm. Fibonacci tuh. Hmm. Tuh. Ini gambarnya udah dari lama. Tetap aja begini karena masih di range itu. Itu Ya, sih. ya. Oke. Gitu. Ini untuk AMRT. Nah, Ya, ya. bahayanya ini udah saya tandain ini ada tanda bahaya. Ini nggak boleh lewat sini. Lewat sini ke sini. Gitu. Iya, iya. Gitu kan. Oh, iya. Oke. Oke, ya. Ya, Thank you Ci ya untuk ya. AMRT-nya. Kita lanjut lagi, ini ada beberapa teman-teman yang nanya, boleh Ci ya sekalian? Boleh? Ini mau lihat chart aja. Ya, Lihat aja ya. boleh lihat, boleh nggak apa-apa Iya. Ci ya, lihat chat. Boleh, nggak Ya apa-apa. teman-teman bisa lihat juga ya. Ya. Ada yang nanya nih dari Alfala Tanjung, ada apa dengan Sido katanya Ci? Oh, ya. Habis gimana ya? Nyungsep dia. Entah Hmm, kenapa tuh. Ntar ya. Saya ya. hapus dulu Ada ininya. apa dengan Sido? Ya. Ini weekly ya, teman-teman. Ini sebenarnya aduh, ke ini di titik apa ya? Kalau mau dibilang di bibir jurang nih, 645 ini nih yang ini ya. Hmm, Nah, ini 645. Ini 645-nya tembus ya harus welcome 545 580. Jadi dia udah kebaca downtrend dari sejak Maret sampai sekarang nih, Maret 2022. hmm. Ya naiknya hanya ya kayak gini, naiknya deket-deket resisten terus turun lagi. Kalaupun sekarang kan dia tertahan nih Sido di sini. Saya dari sisi teknikal aja sih, Sido tertahan. Kalau misalnya ini posisi sekarang hari Selasa ya, candle-nya masih jelek. Saya nggak tahu nanti pas Jumat bentukan candle gimana, tapi saat ini ada di support. Kalaupun ada penguatan, maka dia akan uji di sini dulu di 685 gitu sih. Bahaya kalau dia tembus. Nah, kita lihat candlenya. Nah, ini udah 3 hari ya tahan di sini. Ya udah paling kalau naik ya ke sini satu, kedua ke sini gitu sih. Untuk Sido Tapi ada hmm, re- itu. recommended gak sih Ci untuk Sido? Contohnya kalau misalnya ada yang baru mau masuk gitu, secara teknikal. Ya, Mm-mm. sebagai apa dulu? Kalau sebagai trader, Mm-mm. ya level ini harus kalau close di bawah ini harus berani untuk cut loss. Kenapa? Karena dia akan potensinya menyusur ke sini. Ya kan ibarat hubungan. Kalau nggak berlanjut ke tahap berikutnya kan mau diapain masa mau digantung terus. Harus berani untuk cut loss kan gitu kan ya. Wah, Tergantung setuju, kita udah setuju. tahu nih ini di sini gitu ya. Kalau misalnya dia melorot, kecuali kalau hubungan hatinya terbuat dari karet ya sanggup untuk diayun-ayun sih terserah gitu. Tapi kalau trader ya harus harus siap-siap kalau ini nggak kuat begitu sih nih ya tuh kan kelihatan ya nih level Fibonacci-nya Hmm. ini loh kayak bilang garis-garis kayak tangga jadi kita bisa tahu kalau misalnya Oh. 645 kamu nggak cut loss, ya dia ada potensi ke sini gitu. Tuh tangga turunnya ke sini. Nah, hati kamu dan duit kamu kuat nggak dibawa ke sini gitu. Jadi ada Hmm. bayangan sih.
Ya, ya. Jadi ya kalau kayak hubungan berarti kuat-kuatan aja Ci ya. Kalau kuat mah Iya, lanjut gitu ya. iya. Kan tergantung yang ngejalanin ya. Kalau Ya kalau betul, misalnya betul, betul. kuat ya ditahan, nggak kuat ya diputusin ya kan gitu gampang. Iya. Terjadi ke Balik situ. lagi ya ke orangnya Iya, masing-masing ya. iya. Oke. Oke. Itu yang nanya tadi Alfa Tanjung udah dijawab ya sama Iya, Cilinda. Thank you banget ya Ci udah dijawab. Kita sama. lanjut. Ada yang nanya. Oh ini nih. Nanya apa nih? OG, saham OG nih, Unilever. Gimana nih Ci? Wah, ini juga ibarat hubungan mana nih ya? Ini hubungan yang sudah lama. Tuh, Sudah mulai bosan kali. aduh, gimana ini? Tuh, ini saya ganti deh. Tuh, ini pakai monthly, gila ya, serem banget. Gimana dong ngomongnya? Ini dari sini ke puncak asmara, habis ini dibanting lagi ke tanah hak. Kira-kira begitu, Unilever ya kan? Ya ini kan tajam banget. Gimana ya? Ya arahnya masih untuk saat ini arahnya masih ke bawah. Kalau ibarat hubungan, ya ini mah masih di apa sih? Ya digantung, dipermainkan lah. Kira-kira kayak begitu. Di naik itu cuman buat rebound sementara. Nah, sekarang ini dia akan tes level potensi terbuka masih untuk tes level 3360. Level 3360 ini adalah level terendah di bulan Maret 2022. Nah, ini kalau misalnya dia sampai ditutup di bawah 3280, ya dia akan tes ke level sini, lihat ya, 3000-an gitu. Ini monthly loh, ini candle monthly lama banget bikinnya. Nah, ini kan apalagi ini hari ini. Bentukannya modelnya begini. Ya ini per hari ini hari Selasa ya, belum matang sih candlenya. Tuh, jelek masih, ya masih belum bagus. Potensinya masih terbuka untuk penurunan, kira-kira begitu. Itu sih untuk Unilever. Ya, 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 ya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Tadi ada yang nanya MNCN, Ci. Oke, MNCN. MNCN ini dia sedang tes support 550. Hari ini dia menguat ya, kena support 550, terus dia ditutup di kisaran 580. Kita nggak tahu apakah besok benar-benar dia bertahan di level ini atau enggak. Tapi 550 ini jadi level di pinggir jurang. Kalau trading ya itu yang jadi level jagaannya gitu ya. Tapi kalau tutup di bawah ini ya potensi penurunan lebih besar. Kalaupun ada rebound, coba ya saya buka. Nah, MA ya simpelnya begini. Ya dia akan tes kisaran inilah, hari ini kan cukup besar ya turunnya ya. Jadi ya akan tes di sini di body candle ini. Kira-kira gitu. Ya, ini harus dijaga sih 550-nya. Kalau ngelihat begini, kalau teman-teman yang lihat pakai chart pattern di sini udah nyampe target, ini kan ada pola gitu. Itu sih. Ya. Oke. Thank you, Ci. Ya. Buat tadi yang udah nanya ya, MNCN udah dijawab sama Cilinda. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang nanya nih, Ci, BBTN gimana? Oke, BBTN sebentar. Nah, ini udah ada gambarnya. Jadi BBTN ini dia bikin pola ya, teman-teman. Nah, ini udah kelihatan ya gambarnya. Kalau misalnya dia break, ini udah ada tandanya. Jadi kalau misalnya dia break, dia ke sini, kalau enggak dia ke bawah. Kira-kira gitu. Jadi saat ini dia sedang sideways lagi, bukan sideways. Saat ini dia sedang bertahan di level supportnya 1295. Ini level support pada tanggal 5 Juli 2023. Ini kalau dia masuk lagi ke atas, masuk lagi ke chart ke pattern ini, masih ada potensi dia menguat ke 1370. Tapi karena hari ini bentukannya begini,
potensi kesininya jadi terbuka. Ini ada gambarnya BBTN gitu sih. Ini rapih ya, gerakannya rapi banget. Dia bikin pola seperti ini. Itu. Ini untuk BBTN. Level 1325, sebentar saya zoom. 1325 ini resisten kuat si BBTN untuk saat ini. Supportnya 1260. Kurang bagus kalau dia udah meluncur ke bawah sini. Gitu sih. BBTN. Oke. Tadi supportnya berapa, Ci? Sorry. Supportnya 1260 yang pertama, berikutnya 1230. Ini Fibonacci. Gitu. Iya. Thank you, Cirinda. Buat Gunawan udah dijawab ya tentang BBTN. Kita lanjut lagi, Ci ya. Ada yang nanya tentang Pewon, Ci. Gimana? Mungkin karena tadi kita ngebahas tentang sektor properti juga kali ya. Iya. Jadi ada yang penasaran nih, mulai kurasi saham-saham di sektor properti. Oke, properti kita pakai ini ya, nih. Kita pakai candle-nya, pakai chartnya weekly aja. Jadi bentukannya kayak gini. Properti itu kalau si Pewon itu kalau kita lihat di sini dia bergerak di rentang 428 sebentar 428 kisaran 428 sampai 535. Nah, ini weekly ya. Nah, ini kalau ngelihat kalau mau lihat gini, kalau mau lihat positifnya dia bisa lagi jalan seperti ini. Tunggu. Bisa jalan seperti ini. Tapi kalau ngelihat negatifnya, dia bisa seperti ini kalau turun. Jadi ini semua tuh lagi ada di persimpangan. Tuh, mana ya? Pensil gambar saya sebentar. Nggak ketemu. Brush. Ya, pokoknya kayak lagi U-turn seperti ini. Gitu. Itu untuk Pewon. Jadi, nah ini nih. Nah, ini kelihatan ya. Pewon ini supportnya di 482 nih sekarang. Tapi kalau misalnya nggak ketahan, dia akan tes 462. Itu sih untuk si Pewon. Itu ya. Range-nya seperti itu. Ya, ya. Itu mantul berarti, Ci, ya, dari supportnya ya? Belum. Atau udah mendekati? Oh, belum ya? Bentukan candle-nya masih belum, apa ya, belum bagus lah kalau mau nih tuh masih begini. Kalau daily yang mau lihat ya tuh gini, susunannya kayak gini tuh ya, belum kelihatan ada apa ya, dorongan belinya belum kelihatan yang signifikan. Itu sih untuk Pewon. Iya. Thank you, Ci, untuk jawabannya buat yang Pewon. Ini ada yang nanya nih, lagi dia nanya mengenai MPPA, Ci. Oh, baru right issue nih. Aduh. Hari ini naik sih 3%, 5 hari ke belakang naik 4%. Tapi gimana nih tanggapan? Nah, saya pakai weekly aja ya. Jadi MPPA kan gini. Tuh, sorry. Kan gini bentukannya. Kita lihat trennya dulu. Ya kan, dia dari 1270 di tahun 2021 sampai kecepek 1270 sampai kecepek ke 100 gitu ya kan. Nah, ini memang di sini kelihatan dia udah kayak U-turn, tapi kita harus paham ya, kalau harga naik tuh kan selangkah demi selangkah ya. Iya, masa iya kayak hubungan lah, masa baru kenalan langsung kawin, ya kan enggak gitu kan, harus selangkah demi selangkah. Nah, si MPPA ini dia memang di sini bikin U-turn. Nah, kemarin itu pas nih ya, di Fibonacci-nya 114 nih, teman-teman bisa lihat detail 114 langsung ketahan. Nah, kalau lihat candle weekly hari ini, per hari ini itu ada dorongan untuk menjauhi support 88 dan ditutup di 100. Nah, ini kita lihat gini dulu sih MPPA. Ya, kalau yang trading mungkin range-nya di sini. Nah, kecuali misalnya dia udah
udah berhasil baru kita lihat lagi tahapan berikutnya itu di 140 terus 157 gitu sih. Ini untuk MPPA. Jadi ini kalau view weekly-nya seperti ini. Kalau view daily-nya ya gini. Walaupun hijau, tapi kalau kita lihat candle per candle, dia susunannya itu tetap membentuk lower high, lower low. Gitu. Kita lihat besok apakah bisa nahan di sini. Ya kan? Ini susunannya ya kalau yang copetan kan susunannya masih lower high, lower low. Ya, itu untuk MPPA. Oke, thank you Ci ya. Jadi masih wait and see dulu berarti ya untuk MPPA, kita lihat besok kali ya candle-nya begitu ya Ci. Kira-kira begitu tuh. Oke. Ya di sini. Iya, iya. Oke, berarti kita ambil satu lagi Ci ya, pertanyaan terakhir ya untuk malam hari Siap. ini. Kita coba BBNI gimana nih Ci? Waduh. Temen-temennya udah kemana, dia masih galau nih BBNI. Jadi gini, tuh Waduh. pusing dia. Udah chartnya yang bersih aja deh ya, coba ya. Ini hitungan. Ini saya ceritain. Jadi Fibonacci itu ada banyak varian. Jadi kalau kita lihat si BBNI ini sejak tahun 2020 dia bergerak rapih di dalam channel uptrend. Ini macam UT ya, United Tractor kan modelannya begini, bergerak rapi. Nah, area 10.250 ini adalah area all time high dari BBNI. Sampai saat ini, pertama kali itu disentuh Desember 2017, kemudian Februari 2018. Sampai saat ini belum bisa break di level itu, ya. Nah, BBNI itu sekarang kalau kita lihat dari November sampai sekarang, teman-teman bisa lihat di sini dia bikin pola triangle, ya. Ini ada gambarnya, ini pola triangle. Nah, kan kalau triangle tuh bisa two way pattern, dia bisa naik bisa turun. Nah masalahnya ini ibarat hubungan yang digantung, bisa dikawinin bisa diputusin. Nah masalahnya BBNI ini dia melipir ke bawah gitu. Jadi 8 di sini ada tulisan saya, ini 8.500 adalah supportnya. Kalau misalnya ini ditembus, dia akan turun ke sini ke 7850 72 gitu. Ini untuk weekly. Kalau kita lihat daily juga ya begitu, tuh masih jauh ke bawah. Ini saat ini sih di ini area support Mei ya, ya gitu. Nggak semuanya triangle dan triangle-nya di break ke bawah. Ini symmetrical ke bawah, ini descending ke bawah juga. Jadi kalau melihat BBNI sepertinya potensinya dia tuh masih ada potensi untuk tes 8.500 itu sih untuk BBNI. Oke, thank you banget ya Ci Linda untuk semua jawabannya ya dari pertanyaan-pertanyaan Cuan Troopers. Dan juga Cuan Troopers buat kalian yang baru join di tengah perjalanan dari TikTok kita malam hari ini, jangan khawatir kalau misalnya ada beberapa saham tadi yang udah sempat dibahas tapi kelewatan, ini kita save ya IG live-nya, kalian bisa cek di IG Sukor Sekuritas. Oke, Ci Linda, aku mau say thank you banget ya Ci buat waktunya malam hari ini udah bisa mau diluangkan ngobrol-ngobrol sama aku tadi sama Daniel juga ya Ci ya. Tapi kayaknya Daniel ada sedikit technical issue aja begitu dan bisa diluangkan waktu juga buat teman-teman Cuan Troopers. Harapannya ke depannya lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Ci ya. Untuk bahas-bahas lagi mungkin mengenai step by step mempelajari cara menganalisa dengan Fibonacci mungkin kali gitu ya. Siap. Oke, mungkin itu aja dari aku. Makasih ya Cilinda, teman-teman Cuan Troopers semua, selamat malam.